Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfred Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, di tengah melejitnya harga timah di pasar global, Komisi 7 DPR RI menyayangkan produksi logam timah di dalam negeri mengalami penurunan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir karena masih banyaknya kasus illegal mining atau penambangan ilegal. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengatakan, Kementerian ESDM harus memiliki gakum atau penegakan hukum sendiri untuk mengatasi persoalan illegal mining tersebut. Selain itu diperlukan juga regulasi dan tata kelola timah untuk mengatasi persoalan konflik sosial masyarakat. Kami ingin sekali untuk menertibkan ini, dan juga kami juga sekali lagi sudah cukup lama kami sampaikan ke Kementerian ESDM juga bahwasanya untuk di area tambang ini khususnya di timah ini, tapi yang lain juga batu bara dan nikel, gakumnya harus tegakkan. Jadi saya pikir ESDM harus memiliki gakum sendiri untuk penegakan hukum dari illegal mining ini. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Moreno Suprapto menambahkan, perlu adanya sinergitas dengan beberapa kementerian untuk mengatasi persoalan illegal mining. Di sisi lain, kenaikan harga komoditi timah internasional diharapkan menjadi momentum di mana Indonesia sendiri menempati 3 besar di dunia sebagai produsen timah. Kita dari Komisi 7 mungkin akan merekomendasi juga koordinasi dengan pihak Polri di sini. Gitu. Jadi perlu, dan juga Komisi 4, karena ada beberapa PT Timah diminta untuk mengganti rugi dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang sedangkan mereka baru mau mengajukan produksi eksplorasi di situ. Dari Bangka Belitung, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya masih dari Komisi 7 yang menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax disebabkan oleh permasalahan arus kas modal Pertamina. Selain itu, kenaikan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax disesuaikan mengikuti harga pasar global sebab harga minyak dunia saat ini sudah melonjak tinggi terlebih akibat perang Rusia-Ukraina. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin mengatakan, kenaikan harga Pertamax bukan merupakan solusi yang tepat. Semestinya, pemerintah dapat membayar kompensasi piutang pada Pertamina agar Pertamina tidak mengambil solusi jalan pintas berupa menaikkan harga BBM. Di sisi lain, Pertamina juga mengalami kesulitan cash flow. Karena dia sudah kesulitan untuk cash flow. Memang hari ini rata-rata stok BBM kita kan masih aman lah semua jenis ya. Mungkin rata-rata 15-21 hari masih aman. Untuk stok BBM kita semua jenis ya. Sehingga supply untuk kebutuhan masyarakat juga masih aman ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barens menyampaikan situasi dunia saat ini tidak menentu. Perang antara Rusia dan Ukraina berdampak pada kondisi dalam negeri. Jatah BBM bersubsidi juga sangat terbatas, sehingga Pertamina dan pemerintah mesti hati-hati dalam mengambil kebijakan. Khusus untuk membahas berkaitan dengan kenaikan harga crude oil ya. Ini kenaikan harga crude oil ini kan dampak dari situasi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga crude oil dunia juga ikut meningkat. Per kemarin itu kan udah tembus di atas 120-an US dollar per barrel. Nah, implikasinya itu juga terjadi di Indonesia. Oki Zulindra dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Di antaranya Komisi 11 DPR RI yang meminta OJK berikan edukasi terhadap masyarakat dan terkait investasi bodong. Sesaat lagi pemirsa, hanya di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09, kasus investasi ilegal tengah menjadi sorotan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memberikan edukasi dan perlindungan terhadap masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia mengatakan OJK harus mampu melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana ini. Jadi mungkin tugas OJK yang paling penting adalah di sisi EPK, edukasi dan perlindungan konsumen. Baik itu konsumen itu dalam hal ini masyarakat ataupun industri itu sendiri. Jadi lakukanlah sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi agar dengan pola hidup yang kekinian tadi, semua serba digitalized. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa mengatakan upaya edukasi dapat menjadi strategi preventif agar masyarakat tidak mudah terjerat modus investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat. Komisi 11 jangan pernah berhenti untuk memberikan edukasi. Mana lembaga yang sah dan resmi, mana lembaga yang tidak resmi. Tapi masyarakat kadang-kadang menetapkan pilihannya bahwa dengan cara ini akan mendapat sesuatu yang di depan rasanya ya. Tapi akhirnya dia tertipu kan. Nah, termasuk investasi-investasi bodong misalkan. Ini kan sudah beberapa kali dan kita kadang-kadang saya juga berpikir kalau OJK terus kita genjot terus bagaimana kita harus ini. Tidak mungkin, OJK ini bukan malaikat kok. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, konflik Rusia dan Ukraina belum berakhir. Namun pada Selasa 29 Maret lalu, kedua negara telah menyelesaikan negosiasi damai dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berharap penyelenggaraan KTT G20 di Bali bisa menghasilkan kesepakatan agar konflik kedua negara bisa berakhir. Usai menerima Dubes Ukraina untuk Indonesia di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Muhaimin mengungkapkan Dubes Ukraina telah memberi banyak informasi dan perkembangan kondisi yang dialami Ukraina akibat serangan Rusia sejak 24 Februari lalu. Beliau berharap Indonesia berperan aktif untuk menghentikan perang melalui cara-cara hubungan Indonesia dengan Rusia. Salah satunya beliau berharap G20 menjadi sarana penting. Dubes Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamyanin menyampaikan harapan pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang membantu tercapainya titik temu
atau penyelesaian atas serangan Rusia ke Ukraina. Jutaan rakyat Ukraina menderita karena kurangnya pasokan makanan, air, layanan kesehatan, dan lainnya. I'm not going to lecture and give advices to your government or to your president because I too much respect Indonesia, Indonesian people, and Indonesian president. I think that the wisdom of Indonesian nation will ensure the right decision. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar telah menerima kedatangan Dubes Rusia untuk Indonesia. Arif Dandwi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melalui gugus tugas khusus akan membantu mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Perdamaian merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam rangkaian kegiatan BKSAP SDGs Day di Aceh beberapa waktu lalu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir mengungkapkan, selain penanganan pandemi COVID-19, perdamaian Rusia dan Ukraina menjadi prioritas dunia saat ini, termasuk dalam forum sidang IPU ke-144 lalu dengan membentuk gugus tugas khusus. Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada capaian SDGs yang sudah mendekati tenggat pada tahun 2030. Kita tidak mau terpola bahwa kita pro Rusia maupun pro kepada Ukraina. Karena kedua negara ini bagi kita semua menguntungkan. Dan dua-duanya belum pernah punya masalah dengan Republik Indonesia. Sementara Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menekankan, inisiasi gugus tugas khusus untuk perdamaian Rusia-Ukraina merupakan bentuk sikap DPR RI, meski pemerintah Indonesia cenderung hati-hati agar tidak memihak salah satu. Kehati-hatian pemerintah dan sikap tegas DPR RI diharapkan bisa membawa keduanya pada resolusi perdamaian. Kombinasi keduanya itu bisa menjaga national interest Indonesia dalam konteks perang Rusia dengan Ukraina ini tetap dalam koridor. Kita tidak menjadi pihak yang akhirnya dirugikan. BKSAP DPR RI akan memastikan gugus tugas khusus tidak hanya berakhir menjadi dokumen saja, melainkan melakukan upaya-upaya konkret yang membawa Rusia dan Ukraina mencapai perdamaian. Dari Provinsi Aceh, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai RUU TPKS yang mengatur soal kekerasan seksual berbasis gender online. Informasinya sesaat lagi tetap di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, draft rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS disepakati menjadi usulan inisiatif DPR. Salah satu pasal dalam draft RUU ini mengatur soal kekerasan seksual berbasis digital yang kian sering terjadi akhir-akhir ini. Kekerasan seksual berbasis digital juga dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, Komnas Perempuan mencatat ada 8 jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi. Mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran foto dan video intim, serta sextortion atau pemerasan lewat video intim. Simak liputan mendalamnya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Kemajuan teknologi digital mempermudah masyarakat untuk mengirim pesan kapanpun dan kepada siapapun. Efisiensi penggunaan platform digital saat pandemi turut mendorong kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO terjadi di dunia maya. Untuk mencegahnya, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyikapi hal ini secara serius. Pemerintah diminta segera memasukkan KBGO ke dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberi batasan dan hukuman yang jelas kepada pelaku tindakan tersebut. Saat rapat dengar pendapat umum dengan LBH, Infit, ICJR, dan SafeNet, Balik DPR RI mendorong agar KBGO diatur secara detail dalam rancangan Undang-Undang TPKS sebagai payung hukum atas kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Lulu Nurhamidah menjelaskan KBGO merupakan tindak kekerasan yang difasilitasi teknologi yang bertujuan melecehkan korban baik secara umum maupun seksual seperti pelanggaran privasi, distribusi foto dan video pribadi, serta pelecehan dan penghinaan secara online. Nah, saya kira kita sepakat ya dengan usulan dari teman-teman masyarakat sipil bahwa kekerasan yang berbasis online ini harus kita dalami lagi, termasuk juga jenis-jenis kekerasan yang berbasis online. Banyak sekali ragamnya yang ini sudah sangat besar jumlah korbannya ya. Jadi apalagi yang korban tidak sempat melaporkan atau yang belum ditanganin karena tadi ada kelemahan dari sisi payung hukumnya. Balik DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang TPKS dan menargetkan agar selesai pada bulan April tahun ini. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TPKS, Willy Aditya menjelaskan, pelecehan seksual non-fisik merupakan sesuatu yang subjektif. Dibutuhkan parameter yang tepat dan jelas terkait apakah sebuah pernyataan mengandung unsur pelecehan seksual verbal atau tidak. Untuk itu, Willy berharap seluruh fraksi dapat memberikan pandangannya terkait hal tersebut untuk menghindari pasal karet dan pelaporan yang tidak seharusnya. Karena masyarakat kita kan masyarakat yang guyup. Nah, masyarakat yang guyup itu kan biasanya candaannya, omongannya itu nyerempet lah. Maka kemudian kita beri batasan sejauh itu basisnya adalah laporan. Elektronik juga sama. Tadi yang diusulkan oleh pihak pemerintah khususnya dari pihak kejaksaannya. Itu juga prosesnya ketika yang bersangkutan menerima materi muatan yang tidak berkenan lalu kemudian dilaporkan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Taufik Basari mendorong agar peraturan tersebut memiliki bahasa yang jelas agar tidak multitafsir dan berdasarkan unsur mens rea atau unsur dasar tindak kejahatan pelaku sehingga KBGO dapat diselesaikan dengan baik sekaligus melindungi hak para pelapor. Kita tentunya ingin agar ketentuan mengenai pelecehan seksual non-fisik ini tidak multitafsir ya, agar dia implementatif. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa unsur mens rea, unsur kejahatan yang ada dalam perbuatan yang dimaksud di dalam pasal tersebut itu menjadi jelas. Catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2021 menunjukkan malicious distribution atau penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban menjadi jumlah tertinggi.
yakni sebanyak 370 kasus, disusul dengan kasus online grooming atau proses meyakinkan korban untuk mengirimkan gambar bermuatan seksual yang didokumentasikan melalui video atau foto. Tak hanya soal KBGO, skema Victim Trust Fund juga akan dimasukkan ke dalam pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS untuk melindungi dan memenuhi hak korban dalam bentuk ganti rugi. Anggota Balik DPR RI Sely Andriani Gantina menekankan skema tersebut bisa menjadi payung hukum untuk mengatur anggaran pencegahan dan pemulihan korban yang saat ini belum diatur dalam aturan perundang-undangan. Kalau pelakunya sendiri orang mampu mungkin masih bisa. Tetapi kan kebanyakan adalah pelaku adalah orang yang tidak mampu, sehingga restitusi yang harusnya diberikan kepada korban untuk pemulihan menjadi beban kepada negara. Pada saat dibebankan kepada pemerintah dan negara, kita mengetahui anggaran pemerintah dan negara belum ada payung hukumnya. Kementerian PPPA sendiri juga menyadari ini sangat memberatkan untuk Kementerian PPPA. Jadi memang masukan mengenai victim victim trust fund ini betul-betul sangat baik. Hanya tinggal bagaimana kelembagaan yang akan mengelola dari keuangan tersebut, penganggaran tersebut. Sely menambahkan aturan skema Victim Trust Fund masih perlu didalami kembali terkait lembaga yang akan mengelola dana, sumber pendanaan, hingga pemberlakuan anggaran di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak tahu skateboard? Olahraga yang diciptakan di tahun 1950-an ini kepopulerannya tak pernah pudar sejak dahulu hingga sekarang. Sesaat lagi akan kami hadirkan liputannya hanya untuk Anda, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, berbicara tentang skateboard tentu tak akan ada habisnya. Siapa sangka jika permainan ini berawal dari keisengan belaka. Skateboard pertama kali lahir di California, Amerika Serikat sebagai alternatif selancar air atau surfing. Nah, sejarah skateboard masuk ke Indonesia dimulai pada tahun 1976. Pada masanya anak-anak muda mulai menggilai olahraga ekstrim ini.
Kepopuleran skateboard pun tak luntur hingga saat ini. Lembaga parlemen juga memiliki komunitas skateboard yang menjadi satu-satunya komunitas skateboard milik kementerian lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR 09. Siapa di sini yang tidak mengenal skateboard? Saya rasa semua sudah pasti tahu ya seputar olahraga ekstrim ini. Yup, skateboarding merupakan salah satu dari sekian banyak jenis olahraga ekstrim yang digemari oleh semua kalangan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurut sejarah, skateboard diciptakan pada pertengahan tahun 1940 hingga 1950-an oleh Frank Nasworthy, peselancar dari California, Amerika Serikat yang saat itu ingin mencari alternatif lain bermain surfing ketika air laut sedang tidak berombak. Lalu Frank berpikir, bagaimana jika berselancar di darat? Atas pemikiran ini maka kemudian lahirlah papan seluncur darat yang saat ini kita kenal dengan nama skateboard. Bicara skateboard, lembaga parlemen juga nggak mau ketinggalan dong. Kenali nih, komunitas Skat Parlemen. Komunitas parlemen ini terdiri dari unsur pegawai, mulai ada yang honorer juga ada, staf ahli, tenaga ahli, bahkan security juga ikut di sini gitu. Itu semua yang ada di cakupan kompleks parlemen aja sih. Hayo, siapa di sini yang baru tahu kalau lembaga parlemen juga punya komunitas keren loh? Ya contohnya komunitas Skat Parlemen ini. Mau ikutan keren? Mau ikutan gabung? Kita tanya yuk sama salah satu membernya. Mas Sidik Permana, yang sudah lama bergabung di komunitas Skat Parlemen ini. Pertama mungkin dia harus bagian dari kompleks parlemen ini. Terus yang kedua, ya tinggal gabung, datang aja pas waktu kita latihan gitu. Parlemen Skat ini hadir sebagai contoh komunitas yang hidup di lingkungan gedung DPR, MPR, dan DPD RI. Kita cari tahu yuk, komunitas Skat Parlemen ini suka ngadain event-event menarik apa aja sih? Event turnamen biasanya kita yang ngadain gitu loh. Nah, kita sering ngadain challenge, sudah 3 kali ya secara nasional. Itu diikuti skater dari Aceh hingga Papua, sekitar 200 orang gitu kan. Terus berhadiah total 50 juta, itu kita udah mencari sponsor kemana-mana gitu, cuman itu masih virtual gitu loh. Nah kita pengennya tuh pengen bikin event tapi offline gitu kan, terus di situ ada performance band, terus ada produk UMKM lah seperti itu. Jadi hitung-hitung sebagai sosialisasi gitu loh, di kompleks parlemen ada loh yang main skate gitu loh. Wow, keren banget ya pemirsa. Nggak tanggung-tanggung loh, challenge yang diadakan komunitas Skat Parlemen ini diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Hadiahnya juga lumayan banget. Yuk teman-teman yang punya hobi skateboarding, kalau komunitas ini ngadain event lagi, jangan lupa ikutan ya. Tambahan info nih buat pemirsa, komunitas Skat Parlemen ini merupakan satu-satunya komunitas skate yang ada di Kementerian Lembaga seluruh Indonesia loh. Kebetulan Parlemen Skat ini adalah satu-satunya komunitas skate yang ada di Kementerian Lembaga gitu. Kita yang satu-satunya tergabung dalam Korpri Sekjen DPR gitu. Iya. Jadi belum ada perlombaan antar KL karena justru kita mengundang, sudah pernah ada yang dari Kementerian Keuangan ikut bergabung di sini latihan bareng, yang dari BPS juga, itu cewek malah dari BPS. Latihan bareng di sini hari Jumat gitu. Olahraga skateboard sangat bermanfaat dalam mengurangi stres karena beban kerja. Juga bisa mengeluarkan hormon endorfin sehingga pemirsa bisa tetap merasa awet muda. Beberapa member komunitas Skat Parlemen ada yang sudah lama bermain skateboard, tapi ada juga yang baru belajar dari awal. Semua dilalui dengan sukacita dalam ikatan persaudaraan sepapan. Tapi, kapan sih waktunya mereka untuk berlatih? Terus, ada berapa ya anggotanya? Tiap latihan itu Jumat pagi karena hari olahraga, dan pulang kerja ya sore ya. Seperti sekarang gitu kan, kalau misalnya kita ada waktu luang ya kita berlatih gitu. Kalau dihitung sekitar 25 ya dari MPR, DPR, DPD gitu.
Eksistensi komunitas ini tentunya tidak lepas dari dukungan orang-orang di lingkungan Sekretariat Jenderal. Semoga kedepannya komunitas skate parlemen bisa punya skatepark yang luas dan anggotanya juga semakin banyak ya. Untuk menjadi resmi sebagai cabang olahraga di Korupsi Sekjen DPR aja itu sebuah dukungan yang sangat baik ya. Dan kebetulan dari koordinator kami, Bapak Yugo, dia sudah mengajukan pengajuan fasilitas gitu loh, dengan peralatan untuk mendukung olahraga kita. Mungkin ya kita menunggu kabar baiknya aja. Fasilitas olahraga di sini kalau bisa ditambahkan fitness yang di outdoor, kolam renang juga, terus skatepark mini gitu kan untuk kita, dan kita bisa mengundang atlet dari Indonesia, kita bisa mengundang profesional skateboard yang dari luar dan di Indonesia. Kita bisa mengadakan event di sini, sosialisasi tentang parlemen juga di sini gitu. Sekian dulu pemirsa liputan kita kali ini yang mengulas seluk-beluk komunitas skate parlemen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 4 April 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kepala Kantor Staf Presiden, serta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan di waktu yang sama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, tentunya hanya di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa. Badan